Ya, selamat datang kembali di dalam section Introduction to E-commerce. Kali ini kita akan membahas modul ke-7, yaitu mengenai e-commerce payment. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis e-commerce, kali ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk pembayaran yang biasa dilakukan dalam electronic commerce. Seperti kita ketahui bahwa pembayaran di dalam electronic commerce dengan pembayaran di dalam dunia fisik pasti berbeda. Jika kita biasa menggunakan uang yang berbentuk fisik, mungkin kita menggunakan kartu debit dan kartu kredit yang berbentuk fisik, maka itu tidak bisa digunakan dalam pembayaran di e-commerce payment. Secara definisi, e-commerce payment itu bisa merupakan alat pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap barang maupun jasa secara elektronik. Terdapat beberapa jenis electronic payments. Yang pertama adalah electronic checks atau e-checks. Electronic checks atau e-checks ini sebetulnya sama seperti cek di dunia fisik, baik dalam bentuk variabel yang ada di dalamnya, namun bentuknya kalau misal di fisik kita mungkin berbentuk kertas, sedangkan kalau di dalam dunia electronic commerce maka cek ini akan digantikan dalam bentuk digital, di mana kita akan mengisinya juga secara online. Electronic checks ini biasa digunakan untuk B2B, jadi untuk B2C biasanya jarang sekali menggunakan electronic checks. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah contoh dari e-checks atau electronic checks. Di situ kita bisa lihat bahwa terdapat country, negara, tempat cek itu di-issue, lalu kemudian ada nama, alamat, zip code dan lain sebagainya, email, lalu kemudian ada account type-nya, kemudian ada check number-nya, lalu kemudian ada amount check-nya. Biasanya untuk di Indonesia kita jarang menggunakan electronic checks, ini lebih banyak dipakai di US. Oke. Untuk tipe e-payment yang berikutnya adalah electronic credit cards. Electronic credit cards ini seperti credit cards yang kita miliki, namun cara pembayarannya kalau misalnya berbentuk fisik kita tinggal menggesek ke dalam mesin, sedangkan kalau misalnya melalui e-commerce maka kita harus mengisi form. Form terlihat pada gambar, bisa dilihat, di mana di situ biasanya kita akan mencantumkan nama seperti yang sesuai dengan tertera pada credit card, lalu kemudian jenis tipe credit cardnya bisa berupa Visa atau Mastercard, lalu kemudian memasukkan card number. Setelah itu biasanya mereka akan menanyakan expired date dari kartu kredit tersebut dan security code. Security code ini biasanya terletak pada bagian belakang kartu kredit kita, dan itu berbentuk 3 digit. Nah, setelah melakukan electronic credit card ini biasanya nanti tergantung dari pihak banknya, ada gateway sendiri. Jadi misalnya kita bank A nanti akan terhubung langsung dengan sistem yang ada di bank A, di mana kita akan diverifikasi ulang. Misalnya dia akan memberikan notifikasi berupa SMS yang biasanya berisikan kode yang nanti harus diinput ke dalam sistem. Hal ini dilakukan untuk sebagai pengamanan saja. Oke. Kemudian jenis e-payment yang berikutnya adalah purchasing cards. Purchasing cards ini juga sebetulnya jarang digunakan di B2C. Ini biasa digunakan untuk business to business seperti halnya credit card. Namun dalam purchasing card nominal transaksi bisa dilakukan dalam jumlah yang besar karena ini sifatnya B2B. Jadi biasanya transaksinya juga jumlahnya banyak dilakukan oleh pihak organisasi. Dan cara untuk memasukkan purchasing cards tentu saja seperti form yang ada di dalam credit card. Lalu kemudian electronic payments yang berikutnya ada berbentuk electronic cash. Electronic cash ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah store value money card. Store value money card ini seperti misalnya kita melakukan pengisian nominal di dalam sebuah kartu. Contohnya misalnya yang sekarang adalah e-money, e-tol ya. Lalu kemudian juga misalnya kalau kita pergi ke time zone, di sana kita akan mengisi kartu
untuk bermain ya, diisi dengan uang, lalu kemudian pada saat bermain kita tinggal menggeseknya di mesin. Nah, itu adalah jenis dari store value money cards. Dan juga ada beberapa gerai restoran yang menggunakan model kartu seperti ini. Jadi sebelum kita bisa bertransaksi, maka kita harus mengisi dulu kartunya dengan sejumlah uang di kasir, lalu kemudian baru kita bisa membeli makanan yang diinginkan. Kemudian untuk jenis electronic cash yang berikutnya ada smart cards. Smart cards ini yang membedakan dengan tipe store value money cards adalah di dalam smart cards itu ada chip, di mana di dalam chip itu tidak hanya menyimpan sejumlah uang yang memang kita depositkan di situ, namun juga menyimpan informasi, bisa juga mengenai individual informasi. Seperti pada contoh gambar ini adalah smart cards untuk para binusian, di mana binus bekerja sama dengan BCA Flash. Jadi selain bisa digunakan untuk berbelanja, misalnya makanan ataupun produk-produk yang ada di dalam lingkungan binus maupun di dalam gerai yang bisa menggunakan flash, informasi mengenai mahasiswa itu tersendiri termasuk absensi dan lain sebagainya itu tersimpan di dalam chip yang ada di smart cards. Kemudian electronic cash yang berikutnya yang terakhir adalah person to person payments. Person to person payments contohnya adalah PayPal. Jadi di sini dua individu bisa melakukan transfer pembayaran melalui account PayPal. Ini diharapkan lebih aman dibandingkan misalnya kita menggunakan credit card. Jadi pada saat kita ingin mentransfer atau menerima pembayaran itu akan masuk ke dalam rekening PayPal. Nah, itu semuanya adalah jenis-jenis dari electronic payment. Sedangkan sebagai tambahan ini ada beberapa cara bagaimana untuk memproteksi kita pada saat kita berbelanja online, mengingat keamanannya juga terkadang kita masih mempertanyakan. Maka apa yang bisa dilakukan bagi customer adalah yang pertama, menggunakan browser yang memang secure. Biasanya kita bisa memasang antivirus di dalam browser itu untuk mendeteksi misalnya situs-situs tertentu itu kira-kira berbahaya atau tidak. Lalu kemudian kita juga bisa mengecek privacy policy-nya dari setiap organisasi tempat kita berbelanja. Apakah data-data yang kita masukkan, baik itu data kartu kredit maupun data pengiriman itu dijamin keamanannya. Lalu kemudian kita juga harus bisa memahami sistem refund dan shippingnya. Refund adalah misalnya jika barang itu sampai lalu kemudian dalam keadaan rusak, maka apakah pihak organisasi akan bersedia mengganti ataupun tidak. Lalu kemudian kita juga tetap harus menyimpan personal information secara private, karena ini sangat berbahaya jika misalnya informasi personal kita tersebar pada saat kita belanja online. Jadi benar-benar harus memastikan bahwa situs belanja itu aman. Lalu kemudian kita memberikan informasi pembayaran hanya kepada pihak organisasi saja yang memang kita percaya. Lalu setiap record transaksi online biasanya perusahaan-perusahaan itu akan mengirimkan email notifikasi. Jadi pada saat kita transaksi akan diberikan notifikasi, pada saat kita melakukan pembayaran akan ada notifikasi, hingga pada saat barang itu sampai pun kita dinotifikasi. Nah, notifikasi tersebut haruslah kita simpan. Kemudian yang terakhir adalah terus-menerus mereview monthly credit card atau bank statements. Jadi jika ada misalnya transaksi yang memang tidak kita lakukan, kita tetap bisa mengeceknya atau kita bisa langsung mengkonfirmasi dengan pihak bank. Oke. Sekian modul e-payment. Sampai bertemu di dalam section berikutnya. Terima kasih.